Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini IHSG juga masih mengalami koreksi gitu ya, dimana masih hal yang lumrah. Dimana di beberapa minggu yang lalu juga udah mengalami kenaikan 7% untuk IHSG. Jadi menurutku harus ada koreksi-koreksi sehat, apalagi di bulan November ini sepertinya bakal menjadi momok menakutkan, dimana akan ada tapering dari Amerika. Tapi bukan berarti saat IHSG merah kita tidak melakukan tidak melakukan pembelian atau penjualan gitu kan. Bukan berarti saat IHSG merah kita nggak cuan, bukan seperti itu. Ya kayak contohnya kalau kita bisa lihat dari belajar dari teman-teman di grup belajar trading. Buat teman-teman yang belum masuk nanti bisa klik di kolom deskripsi, nanti aku kasih linknya di situ insyaallah. Di sini kita juga hari ini bahasnya eh, cuan-cuan semua, baru cuan-cuan. Kita hari ini baru ada yang cuan-cuan mungkin di minggu lalu, minggu lalu di hari Jumat ya kalau nggak salah, MTech juga udah aku rekomendasi ini di tanggal 22 Oktober di 1650 sampai 1670. Ya buat sekarang yang udah masuk ya selamat gitu kan, udah berapa persen sendiri MTech. MTech udah sekitar, ya udah 8% tadi, udah sampai 10% gitu kan. Ya lumayan. Terus buat ada rekomendasi dari temen-temen nih, tadi banyak banget, ada dari Papi Jamal, ada dari Toge juga, ada dari teman-teman juga banyak di sini. Teman-teman juga lebih banyak yang ngasih rekomendasi sih. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih rekomendasi silakan, yang penting ada dasar analisanya gitu. Bukan hanya ini hanya hanya pom-pom aja, nggak bagus gitu kan. Mungkin bisa kayak contohnya di sebelumnya nih ada SMMT, bullish symmetrical. Mungkin ya kalau teman-teman tanya di tempatnya abang juga nggak ada ya, nanti kalau teman-teman mau cari juga ada gitu kan. Jadi seperti itu buat teman-teman yang mau masuk, nanti bisa klik kolom deskripsi gitu kan. Hari ini juga UVCR lumayan 10% gitu kan, arah di 10%, dimana dia saham yang bukan saham papan utama, dia papan akselerasi. Jadi arahnya hanya 10%. Jadi gitu ya buat teman-teman yang mau masuk, nanti tinggal cek kolom deskripsi, tinggal diklik aja, bebas masuk kayak gitu, nggak berbayar. Kita bahas hari ini ada saham konstruksi lagi, dimana sebelumnya kita sempat bahas konstruksi udah waktunya untuk balik arah belum sih gitu kan. Ya hari ini kita bakal bahas lagi gitu kan, udah mau balik arah belum. Ya kita bahas satu persatu dulu aja. PTPP, dimana ada PTPP di sini, dia dikoreksi sama asing minus 8%, tapi dia masih naik, tapi pembelian paling banyak KZ. Kalau kita lihat juga untuk PTPP sendiri, dia diakumulasi sama bandarnya. Diakumulasi 2,898 dan dia didistribusi sama asing kayak gitu. Jadi bandarnya masuk, asingnya keluar seperti itu. Kalau kita lihat nanti PTPP satu-satunya saham dari konstruksi yang hari ini diakumulasi sama bandarnya. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk PTPP, kemarin pada hari Kamis dia sempat turun dalam, dan ternyata nih di 1200 di area support dijebol satu tik, terus dibawa naik lagi. Ya selamat buat teman-teman yang udah jaga-jaga beli di 1200 gitu kan. Udah saya siapin area supportnya dan teman-teman udah masuk. Ya selamat buat teman-teman, harap dijaga baik-baik, dilihat waktunya TP di mana, waktunya cut loss di mana. Jangan terlalu terlena gitu kan, apalagi di bulan-bulan November besok harusnya ada koreksi-koreksi sehat buat IHSG. Jadi kalau udah TP mending ya teman-teman apa namanya di bisa di ini dulu, bisa dijual dulu gitu kan. Mungkin bisa nabung buat di bulan November. Kalau November nanti nggak jadi koreksi gimana bang? Ya nggak apa-apa, kita cari saham-saham yang masih bisa berpotensi naik di bulan Desember kayak gitu aja kan. Segampang itu sebenarnya. Kita nggak kehabisan barang buat untuk somama, wah kita ketinggalan saham ini nih, ya tenang, masih ada saham C, D, E, F, G, A dan lainnya. Jadi gitu untuk PTPP, dia kalau sebenarnya naik harusnya nembus ke sini dulu kalau dia mau aman.
harus tembus ke 1370 kayak gitu. Kalau seumpama 1370 naik, dia baru enak ke 1400 sampai ke 1500. Kalau dia belum, berarti dia masih harus ke 1200 lagi. Areanya masih di sini, areanya 1200 sampai 1370. Ya kalau mau enak lagi dia harus di atas MA5 dia. Kayak gitu ya buat teman-teman untuk PTPP. Jadi ini saham satu-satunya di hari ini yang diakumulasi sama Bandar. Lanjut ke saham kedua ada WG, di mana WG hari ini terkoreksi sampai ke 200, turun 1% atau 1 tick. Asingnya net sell. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk WG, mana WG? Nah ini dia, WG dia didistribusi sama Bandarnya. Kalau asingnya dia distribusi, tapi secara keseluruhan dia masih diakumulasi. Jadi seperti itu untuk saham WG. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk WG, mana nih saham WG? Dia kemarin ada kejedot di resisten dan tidak bisa menembus batas resistennya. Jadi untuk hari ini dia koreksi ya gitu kan. Dan juga saham konstruksi lainnya juga koreksi. Jadi wajar untuk PG juga koreksi ini. Kemarin dia ada jedot di 202. Hari ini sempat naik ke 204 dan sampai ke 206. Tapi ternyata dia tidak kuat. Ya kembali lagi ke asal dia ke 196 sampai ke 202. Sekarang dia tutup di 200. Tapi kalau kita lihat volume hari ini juga tipis, tapi MACD dia semakin melebar ke bawahnya. Jadi perlu diperhatikan. Ya mungkin dia bisa ke 190 atau ke 196 baru mantul, atau sejelek-jeleknya bulan November ke 188 dulu buat si WG sendiri. Jadi terserah dari teman-teman apakah mau diakumulasi kembali atau bagaimana. Tapi yang jelas kalau kita lihat di sini secara uptrend dia juga udah patah nih. Dia uptrendnya patah, tinggal dia bakalan false break atau enggak. Seperti itu ya buat teman-teman. Jadi gitu aja. Kalau seumpama dia bakal jebol lagi ke sini bakalan bagus sih, tapi kemungkinan bakalan susah. Konstruksi bakal dikoreksi terlebih dahulu, mungkin buat nurun-nurunin retail atau lain sebagainya. Jadi gitu dulu untuk WG. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Wika, di mana Wika terkoreksi juga 1,11 dan asing jualan 10 billion. Penjualan paling banyak BK, pembelian paling banyak GP Retail, Pantas Mirai Aset Sekuritas. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Wika juga dikoreksi sama Bandar beberapa bulan. 1 bulan ini dikoreksi sama asing diakumulasi, tapi hari ini dikoreksi cukup banyak 10 billion. Seperti itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya ya Wika juga udah naik banyak gitu kan. Kemarin juga sempat jebol 1300 terus dibawa naik lagi. Ya wajar gitu kan kalau seumpama Wika ini dikoreksi. Gimana enggak dia strong bullishnya ya kebangetan banget. Enggak kebangetan juga sih ya. Mungkin udah waktunya konstruksi naik di akhir tahun gitu kan. Jadi wajar. Nah ini dia. Kalau seumpama dijaga di area 1300, dia mungkin bakal ke 1355 sampai ke 1500 kayak gitu. Tapi kalau seumpama dia nggak dijaga di area 1300-nya, ya area berikutnya ke area 1135 menguji support di bawahnya. Tapi sebenarnya hari ini volumenya cukup bagus karena volumenya kecil gitu kan. Kalau kita lihat MACD-nya mulai melebar ke bawah, perlu diperhatikan buat teman-teman. Dan udah di oversold juga, udah dijenuh beli untuk RSI-nya. Jadi perlu diperhatikan buat teman-teman yang baru mau beli. Kalau yang seumpama udah beli di area bawah mah tinggal trailing stop aja. Mungkin kalau jebol di 1300 bisa jual dulu.
Nanti kalau seumpama masuk 1300 lagi baru dibeli lagi, kayak gitu aja. Yang jelas November kita lihat dulu aja dia bakal kemana gitu kan. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSBP. WSBP udah masuk area support juga dia. Pembelian paling banyak SQ, penjualan paling banyak PD. Kalau kita lihat secara teknikalnya, secara broker summary-nya, dia didistribusi asing, didistribusi bandar. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk WSBP, dia udah disupport. Nah ini dia udah disupport. Tapi kalau secara broker summary-nya menurutku belum oke sih. Tapi kalau teman-teman yang suka technical analisa ya mungkin bisa menjadi acuan buat teman-teman beli atau enggak gitu kan. Karena ini udah bener-bener disupport, tapi takutnya besok diturunin ke bawah dulu. Walaupun hari ini volumenya cukup kecil ya buat teman-teman. Volumenya cukup kecil, jadi menurutku masih oke-oke aja. Cuman broker summary-nya masih belum oke. Kayak gitu. Jadi risk reward-nya yaitu risk-nya broker summary-nya jelek, reward-nya teknikalnya udah mulai bagus. Cuman MACD-nya kemarin dead cross dan hari ini masih melanjutkan ke bawah, jadi masih perlu hati-hati. Kita lanjut ke WSKT. WSKT hari ini juga turun. Net sell asing, pembelian paling banyak retail PD Indo Premier, terus penjualan paling banyak BK. Ya kalau kita mau lihat secara broker summary-nya untuk WSKT, nah ini dia distribusi bandar, asing juga distribusi, tapi 20 harinya masih hijau, masih akumulasi. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk WSKT, dia sepertinya berada di support juga. Nah ini dia berada di support. Aku pikir ke 960 tuh dia bakalan susah. 960, 950 dia bakalan susah. Ternyata di push gituin doang. Langsung turun ke area bawah. Kemarin juga hampir menembus area support di 920, cuman dia mampir ke 930 aja. Ya menurutku masih perlu diwaspadai gitu. Masih dead cross, terus volumenya juga kecil sebenarnya. Tapi masih perlu diwaspadai. Kita mengingat IHSG dan konstruksi ini adalah satu kesatuan biasanya. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ADI juga dikoreksi. Asing net sell, pembelian paling banyak PD Indo Premier, penjualan paling banyak BK. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk ADI, ya ADI masih jauh ya teman-teman. Kemarin sempat ke 1060 ya. Sempat ke 1060, terus di bawah naik lagi membentuk jarum suntik ke bawah, harusnya menunjukkan hal yang baik, tapi ternyata belum bisa menembus ke area MA5 dia, kayak gitu. Ya tadi sempat menembus ke MA5 dia, tapi ternyata belum cukup baik. Kalau kita lihat dia volumenya juga kecil, tapi untuk MACD sama seperti yang lainnya, dia kemarin 3 hari yang lalu dead cross dan hari ini semakin melebar. Jadi perlu diperhatikan. Lanjut aja ke saham terakhir. Di saham terakhir ada Weton, di mana Weton juga hari ini turun, terkoreksi 2,76%, pembelian paling banyak Mandiri Sekuritas CC, penjualan paling banyak DR. Kalau kita lihat secara broker summary-nya seperti yang saya bilang di awal, yang diakumulasi cuman PTPP. Nih, nggak ada hari ini yang diakumulasi lagi selain PTPP. Dan hari ini juga asing net sell, bandar net sell, tapi akumulasi secara keseluruhan. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk Weton juga, nah ini dia, Weton juga ada support di area 82, sekarang ditutup di berapa? Ada di support 80, dia sekarang di 82. Kalau jebol 80-nya dia bakal ke 66, 266. Sama seperti lainnya, dia juga udah dead cross kemarin, tapi hari ini juga mulai melebar walaupun secara volume dia cukup kecil. Harusnya kalau sama supportnya nggak dijebol yang tadi volume kecil, terus udah disupport, harusnya kalau nggak dijebol ya dia mantul ya, jelas lah. Maksudku
ada potensi mantulnya itu lebih tinggi daripada yang volumenya besar terus dibawa turun dan udah sampai support. Jadi tinggal kita lihat aja besok ada bandar masuk atau enggak, lalu MACD support dia dijadikan pantulan atau enggak, terus MACD-nya geraknya ke arah mana, itu menjadi acuan kita buat besok, apakah besok menjadi hari yang menyenangkan buat konstruksi. Gitu ya buat teman-teman. Kalau ditanya tadi nggak ngeliatin target atasnya ke berapa, secara keseluruhan target atasnya adalah target yang sebelumnya dicapai. Itu lebih enak kalau buat teman-teman mau cari, kayak seperti weton ini ada di 310. Nanti buat teman-teman yang lainnya tinggal cari aja atasnya ke berapa. Kalau seumpama atasnya dia dijebol, dia bakal membentuk swing high swing low, higher high higher low, maaf. Iya, sebentar. Kayak seumpama di mana ya, ini ada, oh ini baru ya, jadi nggak bisa. Ya udahlah, buat teman-teman pasti paham higher high higher low, jadi mungkin tidak usah saya jelaskan, teman-teman udah paham insyaallah. Jadi gitu ya buat teman-teman. Maaf kalau hari ini ada banyak belibet dari obrolan saya ya, mungkin karena beberapa hari ini juga gak ngonten juga. See you next time, bye bye.